Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, semangat. Oh, jamaah. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya guna belajar membawakan kutum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarram, para alim ulama, asatidz wal ustadzat, para pendiri, pembimbing, sesepuh Majelis Ta'lim Ulama on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim, wabil khusus Al-Ustadz Mufadil, yang senantiasa kita harapkan ziyadah ilmu dan barokah doanya rahimakumullah. Yang kami hormati beliau Ibu Isnahiyati Hidayati dan Ibu Witiari selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Ulama on Air, beserta seluruh jajaran pengurus anggota Kabinet Fitri rahimakumullah. Yang saya cintai karena Allah, semua jamaah Majelis Ta'lim Ulama on Air rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat apapun itu. Terlebih marilah kita bersyukur karena masih diberi waktu untuk bisa bertolabul ilmi di Majelis Ta'lim Ulama on Air ini. Ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul serta sebagai tauladan bagi umat Islam. Pada kesempatan ini izinkan saya membawakan kultum tentang rahasia dan makna di balik lafal basmalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Semoga menambah keimanan dan ilmu pengetahuan. Jamaah Majelis Ta'lim Ulama on Air yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah merupakan lafal yang sangat istimewa. Lafal basmalah ini memiliki banyak sekali makna dan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seseorang yang membaca lafal basmalah, insya Allah akan memperoleh banyak keistimewaan dan keutamaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur risasu 'alan nar. Yang artinya, tidak ada bagi hamba yang berkata Bismillahirrahmanirrahim kecuali setan meleleh, sebagaimana melelehnya timah yang ada di neraka. Banyak sekali makna basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali makna basmalah. Insya Allah akan baca juga kisah istri menaklukkan suami dengan basmalah. Dari Atta dan juga dari Jabir bin Abdullah pernah berkata, tatkala Bismillahirrahmanirrahim turun, maka mendung langsung pindah ke arah timur. Angin langsung senyap. Gelombang lautan menjadi bangkit. Para binatang mendengarkan dengan telinganya. Para setan terlempar dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, apabila namanya disebut, maka dapat menyembuhkan penyakit dan akan memberikan keberkahan. Dan barang siapa yang membaca basmalah, maka dijamin masuk surga. Pernyataan ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Bidayatul Hidayah
yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali disebutkan. Lafal basmalah itu terdiri dari 4 kalimat. Angka 4 ini merupakan isyarah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang Muslim, serta karena setan sudah bersumpah untuk selalu mengganggu manusia dari 4 arah, yaitu dari sisi depan, belakang, kanan, dan kiri. Di samping itu, basmalah juga berfungsi sebagai petunjuk agar aman dari 4 kondisi. Yang pertama, terhindar dari tindakan bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Kedua, terhindar dari maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan. Ketiga, maksiat di waktu malam. Keempat, berbuat maksiat di waktu siang. Jadi, barang siapa yang membaca basmalah di 4 kondisi tersebut, maka insya Allah akan terlindungi dan mendapat barokah. Salah satu rahasia bacaan basmalah yaitu akan dijaga dan diselamatkan dari bisikan-bisikan syaitan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan bacaan basmalah agar tidak membahayakan hambanya. Karena manusia tidak akan lepas dari godaan atau bisikan syaitan yang selalu. Jamaah rahimakumullah. Jamaah itu apa dereng? Dereng Bu. Nah, nggih, kula Dereng lanjutkan. Bu. Monggo Alhamdulillah. lanjut. Nggih, tersun. Makna dan rahasia per huruf. Ba bermakna baro'atullah, yaitu pembebasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasianya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sin satrullah, yaitu penutup dari Allah pada orang-orang yang bodoh. Dalam artian kesalahan-kesalahannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mim mahabbatuhu adalah kecintaan Allah kepada orang-orang Islam. Lafal dari Allah, alifnya bermakna alaftuhu, yaitu belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan lam bermakna mutafatuhu, yang memiliki arti Allah maha lemah lembut. Dan haknya adalah hidayatuhu atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ra ridwanuhu, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan orang yang bertaubat. Ha khilmatuhu, khilmuhu, sifat hilm Allah yang maha pengampun, yaitu ketika seorang hamba berbuat dosa, maka Allah tidak mudah langsung memberikan siksa, melainkan diberi kesempatan untuk bertaubat terlebih dahulu. Mim yang sebelum nun, manatuhu, yaitu anugerah Allah terhadap orang-orang mukmin. Nun nurul ma'rifah fid dunya wa nurut ta'ah fil uqbah. Yang pertama, cahaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa di dunia dan cahaya ketaatan kelak di akhirat. Setelah nun langsung ke yaknya ar-rahim, yatullah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sekarang kita sudah tahu betapa istimewa dan agungnya lafaz tersebut. Jadi, apabila seseorang istiqomah membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan banyak mendapat manfaat, keutamaan, dan hikmah yang bisa diambil. Di antaranya manfaatnya yaitu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, aibnya ditutupi,
dicintai Allah Subhanahu wa taala, mendapat belas kasih, kelembutan, hidayah, diridhai Allah dan tidak segera disiksa, mendapat anugerah yang luar biasa dan cahaya kemakrifatan dan ketaatan. Di samping itu, kita juga mendapat penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi hukum dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Amin. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang salah dan tidak berkenan di hati para jamaah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khassatullahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alladzi Allah sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa sallikina ala nahjihi wa nadu khairan wafiran. Hadirin wal hadirah, teman-teman jemaah Iwamet On Air, pendiri pembina Dewan Syura, Dewan Asatidah, Ketua Iwamet On Air, serta jajaran pengurusnya, Ketua Kelompok Belajar, serta jajaran pengurusnya juga, dan semuanya saja yang hadir pada malam hari ini. Terlebih dahulu, marilah selalu senantiasa kita mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah terlimpah curahkan kepada kita. Yang antara lain adalah nikmat sehat, menyempatkan diri, dan yang tiada bandingannya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang tadinya kita tidak ada menjadi ada, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Amin Allahumma. Selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaat ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita, dapat tergolong menjadi umat yang nantinya akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Memulai dari apa yang ingin saya sampaikan di awal tadi, saya sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang terkutuk. Dan kemudian dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta selanjutnya memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi saya sampaikan alladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Itu Allah menjadikan ilmu dengan sifat yang paling tinggi, yang paling sempurna. Mengapa demikian? Saya pakai mukadimah tersebut. Di antaranya
Di situ kita apabila beramal tanpa berilmu, maka sesungguhnya amal-amal tersebut nilai atau bobotnya sangat-sangat jauh dengan apa yang kita lakukan dan kemudian diiringi dengan ilmu atau ilmu yang mengiringi daripada perbuatan atau amal yang kita lakukan. Di mana di antara lain segala hal perbuatan atau segala hal yang berkaitan dengan amal, baik mahdoh maupun ghair mahdoh, apabila kita menguasai daripada konsep tersebut, maka tentunya beda dengan orang yang tidak menguasai daripada konsep tersebut. Dengan ilmu kita tahu tata cara misalnya melakukan suatu ibadah, misalnya ibadah sholat, ibadah wudhu, ibadah membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan tanpa dibekali dengan ilmu tentunya itu wudhunya luan cipacau, sholatnya juga luan cipacau, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga amal tersebut bobot atau nilainya jelas berbeda dengan orang yang itu dibekali dengan ilmu pengetahuan. Termasuk seperti halnya apabila kita melakukan suatu perbuatan, baik makan, minum, atau apapun, di situ jika kita mengetahui daripada atau kita menguasai konsepnya, tentu apa yang kita rasakan mestinya akan berbeda dengan orang yang melakukan tanpa konsep ilmu pengetahuan. Satu contoh makan misalnya. Walau kelihatannya sederhana, jika di situ kita sehat, terus kemudian ada menu makanan yang tersedia, maka di situ kita makan dan kemudian apabila kita sepelekan, mestinya hal tersebut tidak ada perbedaan dengan orang yang di situ menggunakan dengan tata cara makan secara syariat. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Samillaha wa kullu yaminika wa kullu mimma yalika." Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang sesuatu yang hasanah atau suri tauladan yang baik, sebagus-bagusnya makhluk punya akhlak yang paling baik, sehingga di situ Allah pun memuji daripada akhlak beliau. Dan termasuk di dalam segala hal bentuk perbuatan, ini beliau memberikan contoh pada umatnya melalui para sahabat-sahabatnya dan kemudian dilanjutkan generasi-generasi sampai saat ini. Itu generasi-generasi tabi'in, tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana antara lain di situ beliau menyampaikan dikala kita mau menikmati suatu hidangan atau memakan minum, maka di situ beliau menganjurkan sebutlah samillaha wa kul yaminika wa kul mimma yalika. Sebutlah nama Allah, bacalah basmalah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Mengapa demikian? Ada bahasa yang dekat denganmu. Kita bisa membayangkan misalnya teman-teman itu diajak ke restoran sama laupan atau laupaniang atau sama ama akong misalnya, atau ai dan seterusnya dan seterusnya. Di situ kan ada satu meja, biasanya itu ada yang diputar dan juga ada meja yang di situ memang tidak diputar. Nah, jika di situ misalnya meja yang tidak diputar, ini tentunya kan makanan kadang-kadang ada yang jauh dengan kita dan ada makanan yang dekat dengan kita. Maka anjuran beliau Rasulullah SAW makan dengan makanlah sesuatu makanan tersebut yang paling dekat jaraknya dengan kita, dan kemudian
yang paling ditekankan adalah sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika lupa bagaimana? Jika lupa bismillahi awwaluha wa akhiruha. Mengapa demikian? Ada suatu ketika seseorang atau ada beberapa teman yang kemudian ada beberapa sahabat yang kemudian di situ ngumpul bareng dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ diterangkan dalam suatu hadis di mana menyampaikan wan Hudzaifah radhiyallahu an, yaitu dari Hudzaifah radhiyallahu an. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampaikan kunna idza hadaruna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha' aidina hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kami kata sahabat Rasul atau kata Hudzaifah, apabila kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami tidak berani meletakkan tangan kami di makanan dan sebelum beliau Rasul memulai atau terlebih dahulu meletakkan tangan di makanan tersebut. Dan selanjutnya disampaikan fayadha yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan. Ada seseorang yang terkesan terkopoh-kopoh, terburu-buru, orang perempuan terkopoh-kopoh, terburu-buru, dan seolah-olah itu cincang, bahasanya cincang atau GGP, gugup, mungkin karena saking laparnya atau bagaimana, dan kemudian to'aman fajaat jariyatan. Kemudian tangan si perempuan itu mendekat dan kemudian mendekatkan tangannya di makanan tersebut, sehingga sama beliau Rasulullah itu di situ dipegang. Dan kemudian walhasil dalam suatu hadis ini lanjutannya yaitu ka'annaha tudfa'u fadhahabat litadha'a yadaha fit ta'ami fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadiha thumma ja'a a'rabiyu ka'annama yudfa'u fa'akhadha biyadihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitan yastahillu ta'am. Jadi di situ ada penekanan bahwa kenapa di situ seorang perempuan dan kemudian tergesa-gesa mau makan dan kemudian mendahului bahasanya mendahului yang lain yang sebenarnya dari tadi itu sudah menunggu, maka tangannya kemudian dipegang sama Rasulullah SAW, dan inna syaitana yastahillu ta'am. Karena bahasanya menghindari daripada campur tangan syaitan. Ada juga seseorang datang lagi, wa innahu jabi hadhil jariyah. Ada seseorang datang lagi dan kemudian juga sama dengan yang pertama, yaitu tergesa-gesa atau terburu-buru, mungkin seperti itu karena terlalu lapar sehingga ingin buru-buru makan. Dan kemudian yang ditekankan sama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tenanglah dulu dan kemudian kita membaca doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim, menyebut asma Allah, sehingga yang tadi tangan yang terburu-buru tersebut sebenarnya diikuti oleh tangan syaitan. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka walhasil tangan syaitan itu melepaskan daripada tangan si kedua orang tersebut. Dan selanjutnya juga demikian, tekanan dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaitannya dengan keberkahan apa yang kita konsumsi, maka tentu memulailah segala sesuatu, baik perbuatan-perbuatan yang di situ makan atau bekerja atau yang lain, maka
di situ ditekankan bahwa kita semestinya membaca atau menyebut asma Allah Subhanahu wa taala sehingga di situ berujung atau apa yang kita lakukan menjadi satu keberkahan. Sekilas itu yang saya sampaikan, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf saya ditunggu sama orang di teras. Saya tidak bisa menyampaikan terlalu bisa ya bahasa ya terlalu detail mungkin. Insya Allah lain waktu lain kesempatan saya sampaikan kembali. Harapan saya teman-teman semuanya maklum dan saya terima kasih atas segala bantuan doanya dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah apa yang ditasyarufkan oleh teman-teman semuanya lewat bendahara untuk pemugaran atau bahasanya rehabilitasi musola yang di depan rumah saya itu sudah nyampe dan sudah ditasyarufkan dan menjadi amal jariah, ditambah bertahan dalam kehidupan dan semuanya, ditambah rezeki yang halal yang baik, yang barokah, dan semoga orang tua atau saudara anak yang sudah meninggal dunia semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan jariah semuanya. Amin Allahumma amin. Terkalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.